Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Dialog Orang Tengah. Anda tentu masih ingat kalau Anda pernah berada di kota Pangkal Pinang, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016. Kota ini terendam air. Banjir besar melanda di 2016. Jadi kalau hujan turun di kota Pangkal Pinang, di sejumlah titik kota Pangkal Pinang, tentunya itu was-was masyarakatnya, khawatir, berharap hujan segera reda, air laut tidak pasang. Karena jika itu bersamaan, intensitas yang tinggi, hujan yang durasinya lebih panjang, dan air pasang, maka pengalaman 2016 bisa kembali terulang. Lalu apa yang harus dilakukan? Dan bagaimana solusinya di masa depan agar kota Pangkal Pinang yang konon katanya akan terus berkembang bisa terhindar dari banjir dan genangan air? Sudah hadir bersama saya dosen teknik sipil, ya kan, yang juga ahli hidrologi. Beliau adalah Pak Robi Hambali. Tapi tadi pagi beliau bilang gak usah panggil Pak, panggil Bang Robi aja. Karena seumuran ya. Ya. Baik. Dan beliau doktor ya. Doktor apa Pak Robi? Insinyur? Dokter Insinyur Robi Hambali. Robi Hambali ya. Ya. Baik. Pak Robi, bagaimana Pak Robi melihat? Ya kan tentu Pak Robi juga di Kota Pangkal Pinang sudah belasan tahun ya. Mungkin di 2016 Pak Robi juga tahu, mungkin merasakan kali, atau ya syukur-syukur tidak merasakan, alhamdulillah kali ya. Saya ketua posko penanggulangan posko banjir UBB waktu itu. Berarti tahu juga berarti ya, itu berarti tahun itu. Pak Robi, tapi bagaimana dari kacamata akademisi melihat fenomena banjir di Kota Pangkal Pinang khususnya? Baik, terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita cerita fenomena banjir, mungkin yang kita mau bahas yang baru aja terjadi gitu ya. Baru terjadi ini kan banyak masyarakat yang kemudian mengeluh, wah ini kenapa terulang lagi gitu. Dan kemudian kita teringat tadi Bang Edi juga menyinggung tentang banjir di 2016. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir kemarin, itu adalah fenomena yang hampir sama dengan kejadian banjir 2016. Hanya magnitudenya atau besarannya aja yang lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Nah, jadi sebagaimana juga saya sempat menulis di artikel di Bangka Pos sebelumnya, bahwa ini fenomena yang nggak bisa kita hindari. Artinya sesuatu yang insya Allah pasti terulang. Insya Allah pasti terulang. Ya, fenomenanya. Bukan cerita banjirnya, ya, fenomenanya. Fenomena itu apa? Yaitu ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan merata, dan berbarengan ketemu dengan pasang air laut yang tinggi. Jadi fenomena ini insya Allah akan terulang. Jadi kalau kita mau lihat dari sisi ilmiah sebenarnya, mohon maaf agak sedikit panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa. Banjir itu bisa kita identifikasi sebenarnya disebabkan oleh 3 faktor. Banjir ya. 3 faktor. Yang pertama adalah peristiwa alam. Yang kedua itu kondisi alam. Dan yang ketiga adalah faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Nah, peristiwa alam ini contohnya apa? Curah hujan tinggi, pasang air laut. Sifatnya sangat dinamis. Sifatnya itu apa ya? Dia dinamis ya, tapi dan tidak bisa diprediksi dengan baik gitu ya. Dan kemudian kita nggak bisa ngerubah ini. Nggak bisa ngerubah, tidak bisa mencegah juga tidak bisa. Ya. Jangan hari ini dong, gitu ya, nggak bisa ya. Peristiwa alam gitu kan. Ya. Nah, yang kedua adalah kondisi alam. Kondisi alam itu contohnya sifatnya statis gitu. Dia tidak bisa berubah gitu. Contohnya adalah topografi. Jadi misalnya Bang Edi, saya tinggal di Selindung Baru. Hari ini peristiwa alamnya hujan cukup tinggi, kemudian pasang, tapi saya tinggal di Selindung Baru, daerah topografi tinggi. Saya kena banjir nggak? Tidak. Karena kondisi alamnya tidak mendukung. Betul. Tapi pada daerah cekungan, misalnya daerah rendah, maka kondisi alam ini mendukung. Contoh misalnya di daerah
kita di pusat kota Pangkal Pinang, seperti di sini di depan sini kantor, kantor Abdurrahman Sidik, ya. Yang elevasi muka tanahnya itu cenderung lebih rendah dari muka air rata-rata, gitu, muka air laut rata-rata. Artinya dia mendukung untuk tadi terjadinya banjir. Nah, yang parahnya adalah besaran banjir ini akan menjadi berbahaya dan parah ketika nanti didukung dengan aktivitas manusia atau faktor antropogenik. Jadi faktor aktivitas manusia ini yang menjadi dampaknya begitu lebih besar. Contoh aktivitas manusia adalah misal bagaimana kita menyikapi bagaimana perilaku kita terhadap alam, yaitu pembangunan, aktivitas kita di dalam perekonomian dan sebagainya. Ini dapat memperburuk kondisi alam. Mungkin nanti kalau saya diberi waktu, saya akan jelaskan lebih detail bagaimana proses aliran itu gitu terjadi, sehingga bagaimana apa yang saya maksud tadi aktivitas manusia itu bisa lebih detail ya, memperparah. Bisa lebih memperparah itu diri. Jadi memang banjir di Kota Pangkal Pinang ini menurut Bang Robi insya Allah akan kembali terulang. Fenomena terulang. Kalau banjirnya bisa saja tidak, kalau kita bisa segera mengatasinya. Teratasi. Ya. Lalu, tapi saya belum mau bagaimana cara mengatasinya. Tapi ketika Bang Robi melihat, 2016 gede banget. Tahun 80-an katanya pernah yang serupa juga. Ya, 86. Kemudian artinya berpotensi, berpeluang, nggak tahu kita di tahun berapa yang mungkin intensitasnya yang seperti 2016, kemudian suasana pasang air lautnya juga yang serupa, berarti ketakutan itu masih akan menghantui selama belum ada cara yang pas atau cara yang tepat mengatasi itu sendiri. Nah, menurut Bang Robi dari semua itu, apa sih yang harus dilakukan? Baik pemerintah, kemudian pihak-pihak terkait, terutama masyarakatnya sendiri. Adakah yang bisa diubah dalam tanda kutip dulu? Ya, baik. Kayaknya kita terlalu cepat sampai kepada konklusi gitu ya. Apa yang harus dilakukan. Nah, tapi untuk sampai ke sana sebenarnya kita perlu memahami persoalan banjir ini secara komprehensif, secara holistik gitu. Baru kita nanti juga memahami bagaimana penanganannya juga secara holistik. Pertama begini. Saya harus menjelaskan ini dari sisi keilmuan dulu gitu ya, dari sisi keilmuan hidrologi. Jadi kita kan kalau banjir itu kan soal elevasi muka air, di yang terjadi, yang meluap gitu ya sampai ke pemukiman penduduk dan kawasan sekitarnya, itu elevasi dari muka air sungai. Ini kan sebenarnya kita cerita tuh kalau di hidrologi kita menyebutnya debit, aliran gitu ya. Nah, dari sisi konteks hidrologi kita harus pahami bahwa aliran di sungai itu disebabkan oleh atau bukan terdiri dari 3 komponen aliran sebenarnya. Jadi kontribusi aliran ke sungai itu ada 3. Yang pertama namanya aliran permukaan atau kita menyebutnya surface runoff. Dan yang kedua namanya aliran antara atau interflow, dan yang ketiga namanya aliran dasar atau base flow. Nah, kalau kita bisa memahami 3 ini, kita paham duduk persoalannya. Di aliran semua ini ya? Ya, jenis aliran yang tadi ya? Kan kita belum cerita yang fenomena pasang tadi ya. Belum sampai ke sana kita ya. Kita mau cerita aliran di hulu ini. Dulu ya. Aliran dari hulu. Di hulu. Ya. Jadi kalau tadi kan 2 kan, aliran dari hulu dan kemudian ada pasang air laut. Mungkin sebelum saya nyinggung itu saya cerita dulu. Jadi kalau air dari hulu itu debit itu disebabkan oleh fenomena tadi, limpasan tadi ya, ada 3 macam. Dan kemudian ada muka air laut pasang yang terjadi dalam beberapa waktu dalam seminggu terakhir, dan 2016 itu kan itu ketemu berbarengan semuanya ini. Ya, itu fenomenanya namanya backwater atau air balik. Air balik itu ketika air dari hulu itu mengalir dari laut itu meninggi. Ya, meninggi dan kemudian dia ada energi yang mendorong sampai ke hulu. Jadi dia fungsinya seperti bendungan. Seperti bendungan, air yang dari hulu ini nggak bisa keluar, tapi dia akhirnya meninggi.
Oke. Makanya air, ketika muka air sungai tinggi, maka yang dari saluran drainase kan nggak bisa keluar. Jadi tumpah ke tengah gitu? Ya, meluap. Dan bahkan yang dari saluran drainase kan nggak bisa. Mau keluar gimana kan nggak bisa. Karena memang posisinya dia stagnan. Bahkan ada yang kedorong sampai ke lebih hulu lagi gitu. Nah, kembali ke yang tadi, 3 komponen aliran tadi. Aliran permukaan itu sifatnya cepat. Cepat nih? Cepat dia mengalir sama alirannya cepat gitu. Ya, cepat tuh begini. Kalau ada air hujan jatuh di atap rumah kita, terus nanti langsung mengalir ke halaman, langsung mengalir ke saluran, langsung mengalir ke sungai. Itu cepat, dalam hitungan menit, jam itu terakumulasi dengan cepat. Kemudian kalau aliran antara itu sifatnya sedang. Karena dia harus masuk dulu ke dalam tanah. Melalui namanya terserap tanah dulu. Ya, namanya proses infiltrasi. Kemudian dia baru mengalir di bawah permukaan tanah, ya bisa hitungannya jam-jaman, harian gitu ya. Dan yang ketiga itu aliran dasar, dia sifatnya lambat. Karena dia harus masuk lagi ke dalam tanah, lapisan tanah lebih dalam, dan itu butuh waktu bisa harian, mingguan, bulanan gitu. Nah ini contohnya mata air. Iya. Tersimpan berarti. Ya, tersimpan. Nah apa yang mau saya jelaskan? Surface runoff itu atau aliran permukaan ini sangat dipengaruhi oleh konfigurasi di atas permukaan tanah. Contoh, saya sering menjelaskan mahasiswa saya begini. Jadi dia dipengaruhi oleh tutupan lahan, jenis tanah dan sebagainya. Jadi kalau di hidrologi kita menyebutnya keseimbangan air di permukaan tanah. Kalau ada sekarang permukaan ini adalah permukaan kaca. Saya jatuhkan air 10 mm di sini, maka yang tertampung di bawah juga kemungkinan besar adalah hampir 10 mm. 10 meter. 10 mm. Kenapa? Karena di sini nggak ada tahanan. Cuma lewat deh ya. Tapi kalau saya ganti dengan rumput sintetis begitu di sini, saya jatuhkan 10 mili, maka yang jatuh ke yang tertampung di bawah ada kemungkinan hanya setengahnya. Betul. Itu namanya proses intersepsi namanya. Jadi dia tertahan. Nah, karena tadi aliran permukaan itu sifatnya cepat, maka dia kalau hujan itu dia cepat sekali terakumulasi. Oke. Ya. Sementara yang saluran kita baik itu saluran drainase maupun sungai itu punya kapasitas yang terbatas. Debit itu kan aliran tiap satuan waktu, dia butuh waktu untuk mengalir. Nah kalau ini aliran permukaannya cepat terakumulasi, maka dia cepat penuh dia. Iya. Ya. Yang terjadi itu sebenarnya, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah memperbesar proses infiltrasi, masuknya air ke dalam tanah. Nah, proses infiltrasi ini harus dibantu dengan yang namanya intersepsi. Intersepsi itu ketika air jatuh ini dari langit, itu air hujan jatuh, dia tidak langsung menyentuh permukaan tanah, tapi dia tertahan dulu gitu ya. Ya, jadi kanopi dari pohon itu membantu proses intersepsi namanya. Tujuannya apa? Pertama mengurangi air yang jatuh langsung ke permukaan tanah, yang kedua memperlambat. Betul. Kalau dia makin lambat, dia jatuh ke permukaan tanah, dia akan jatuh lewat batang, ranting, ngalir kecil-kecil. Itu sebenarnya memberikan waktu air untuk masuk ke dalam tanah supaya tidak cepat mengalir. Jadi kalau konsep keseimbangan air di permukaan tanah itu makin cepat dia mengalir, maka yang masuk sedikit. Kalau yang masuk banyak, yang ngalir sedikit di atas permukaan. Itu prinsip keseimbangan air di permukaan tanah. Nah, jadi kalau kita punya banyak tahanan sebenarnya, kita memberikan waktu air untuk masuk. Sehingga air yang mengalir di permukaan tanah, surface runoff ini, dia terjadi akumulasinya secara perlahan-lahan. Tidak langsung, tidak drastis gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat misalnya lebih dalam konteks faktual gitu, apa yang terjadi di Pangkal Pinang misalnya, kita lihat banyak sekali, bahkan kita kalau lihat yang skill kita bisa lihat itu di jalan itu ya, pohon banyak ditebangi. Betul. Dengan alasan saya baru mau mikir itu. Ya, dengan alasan apa? Dengan alasan berbenturan dengan kabel PLN. Betul. Padahal kalau kita mau lihat di kota-kota besar, Bandung, Malang, itu pohon-pohon besar dipertahankan. Karena salah satu fungsinya adalah fungsi intersepsi tadi. Ini kita baru cerita jalan, kita belum cerita perumahan, pemukiman, dan sebagainya gitu kan. Jadi itu salah satunya. Jadi, nah
konsekuensi sebenarnya kalau lebih jauh, kalau kita tidak ceritanya banjir, konsekuensinya lebih jauh nanti kita kekurangan cadangan air tanah. Karena tadi pas musim hujan kita buang banyak-banyak. Oh gitu iya, kan? banyak terbuang dia banyak, ya. Kan? Selain banjir, kita sering menghadapi namanya kekeringan kan. Tapi mungkin konteks kekeringan kita abaikan dulu. Abaikan dulu ya, walaupun potensi itu masih ada. Ya, karena kita bahas sekarang masalah banjir. Nah, itu dari itu dari konteks. Jadi tapi berbeda nggak? Saya potong dulu nih, silakan. Bang Robi ya. Kalau kemudian kan, kalau saya nangkap itu saya jadi agak, oh iya ya, kalau di kota berarti memang pohonnya udah sangat langka, saya bilang kan ya. Tapi kalau kita geser ke beberapa kecamatan yang juga menjadi titik rawan banjir, pohon dan tanaman sebenarnya masih ada, tapi dia tetap banjir. Oke. Nah, itu apakah kemudian masuk juga teori itu? Sebenarnya kan pohon masih banyak, tapi memang terjadi juga pembangunan perumahan dan sebagainya, tapi pohon tetap saya bilang masih lumayan banyak gitu. Saya contoh di daerah saya deh, di daerah saya sebelah Kampak yang ujung, yang itu hampir dekat dengan Sungai Selindung. Sungai Selindung ya? Iya, sungai itu. Tapi kemarin banjir. Ya. Nah, itu apalagi tuh menurut Bang Robi kira-kira? Nah, jadi kalau beberapa daerah, saya nanti akan meluruskan dulu itu ya. Tapi beberapa daerah itu kita kan, saya katakan tadi, kan ada 3 faktor tadi, peristiwa alam, kondisi alam, dan aktivitas manusia. Nah, jadi kalau kondisi alam terutama di daerah yang Kampak itu kan mendekati bantaran Sungai Selindung sebenarnya. Betul. Nah, ini apalagi situ banyak dibangun perumahan gitu. Nah, jadi kebanyakan pembangunan perumahan kita kan tidak memperhatikan itu, bahwa ada daerah-daerah yang sebenarnya memang untuk bantaran banjir, untuk daerah resapan air, atau memang untuk daerah genangan air. Jadi di dalam tadi faktor yang ketiga, aktivitas manusia tadi, salah satunya adalah pembudidayaan bantaran banjir tadi yang keliru gitu. Itu salah satunya. Sehingga ada juga yang dekat jalan, saya sering lewat itu ya, jalan dari Kerabut ke Kampak. Itu ada perumahan itu ya. Itu hujan sering banjir itu. Oh, yang jalan tengah? Ya, jalan tengah. Tembus. Ya, kan ada perumahan. Itu kemarin banjir juga. Ya, banjir juga kan perumahan. Ya, karena memang itu daerah bantaran banjir, daerah itu rendah memang untuk air tergenang. Betul, posisinya di jalan begini, terus tapi perumahannya begini. Iya, gitu. Tapi dimanfaatkan untuk perumahan. Terus tiba-tiba kita teriak banjir. Tapi memang itu kan memang untuk kawasan banjir. Iya, benar juga sih sebenarnya. Tapi kita juga begini, kita harus paham bahwa kita tidak bisa melihat banjir itu persoalan, kalau tata air ini nggak bisa melihatnya parsial. Parsial itu bagian per bagian, potong per potong. Kita harus melihat terintegrasi dari hulu ke hilir. Contoh misalnya banjir Pangkal Pinang yang kontribusi banyak di mana? Bukan di Kota Pangkal Pinang juga. Sebagiannya bukan artinya tidak ada ya, tapi sebagiannya itu kontribusinya dari bagian hulu, yaitu di Kabupaten Bangka Tengah, dan ada juga sebagiannya dari kontribusinya justru lebih sana ya? Saya tidak mengatakan lebih, tapi ada. Ada bagian hulu kita hulu, kan ya? Misalnya Sungai Pedindang itu kan hulunya di Mangkol, di Kabupaten Bangka Tengah. Di Sungai Rangkuy ini bagiannya, hulunya itu adalah Sungai Kace, itu ada di Kabupaten Bangka. Jadi ada kontribusi dari hulu ke hilir, yang kita harus melihat itu secara utuh. Kita nggak bisa lihatnya secara parsial. Ya, jadi dia ada aliran dari hulu ke hilir, ada aliran namanya lateral yang dari sisi-sisi dan sebagainya. Nah, kembali mungkin nyinggung masalah pembangunan perumahan tadi. Jadi pembangunan perumahan ini salah satu juga yang memberikan kontribusi cukup besar sebenarnya. Yang juga saya ingin singgung di dalam dialog ini gitu. Selain soal intersepsi tadi, bagaimana pembangunan kita kan? Nah, pembangunan kita. Jadi pembangunan perumahan kita lihat bahwa banyak sekali pengembang kita itu tidak memperhatikan alokasi ruang terbuka hijau di dalam pembangunan perumahan, terutama perumahan-perumahan subsidi. Saya baru saja menyelesaikan riset bersama mahasiswa itu di tahun 2025 ini tentang bagaimana pengaruh perumahan terhadap kenaikan debit aliran. Ya, jadi ada di Kota Pangkal Pinang, berdasarkan data Perkim ya, Dinas Perkim Kota Pangkal Pinang, itu sampai di tahun 2023 itu ada sekitar 296 perumahan
dan 265 kalau nggak salah saya ya, di antaranya itu adalah perumahan subsidi. Perumahan subsidi ya, tipe 36 itu ya. Betul. Perumahan subsidi. Nah, kita melakukan sampel terhadap 30 perumahan itu. 30 perumahan itu sudah terkonversi gitu ya. Sudah terkonversi dari tutupan lahan tadi yang ada pohon, semak dan sebagainya itu menjadi lahan kedap. Itu sudah mencapai lebih kurang 100 hektar. Artinya kalau kita kembalikan kepada yang 296 tadi, itu udah lebih dari 1000 hektar terkonversi. Dan yang mengagetkan adalah ini dapat meningkatkan debit itu sampai 285%. 185%. 285% peningkatan debit di kawasan itu, yang di kawasan yang sebanyak perumahan itu. Itu baru kita cerita perumahan, kita belum cerita permukiman warga. Ya. Jadi para pengembang itu terutama perumahan itu kan waktu dia ngurus izin umumnya kan apa, ruang terbuka hijau alokasi ada gitu ya, harusnya berapa persen gitu, persen gitu ya, ada 20% gitu ada. Tapi ternyata kan dalam praktiknya setahun 2 tahun itu kan nggak ada lagi karena dijual. Kalaupun ada dia kecil banget ya, dan dijual. Nah, yang lebih parah adalah begini, rumah subsidi itu kan luas lahannya sekitar berapa? 96 meter persegi, mungkin sekitar 6 kali 12 ya, atau 7-10 begitu ya. Rumah tipe 36 artinya 36 meter persegi. Tapi kan setelah dibangun setahun setelah itu misalnya, atau nggak sampai setahun, itu ruang halaman itu kan nggak ada lagi. Iya, dia ekspansi pembangunan. Karena semuanya atap. Ya. Atap, semen. Artinya kan sudah masif. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau semua ruang itu sudah ketutup kedap, itu kan rasio hujan yang jatuh itu di atas, rasionya itu mendekati 1. Atau katakanlah sekitar 90-95%. Air hujan jatuh pasti ke sana, tidak ada resapan sama sekali. Ya, jadi langsung dia langsung, kan, jadi lebih langsung. Makanya kontribusinya cukup besar gitu. Ini sudah pernah juga saya sampaikan gitu. Jadi memang cukup mengkhawatirkan ya. Itu baru cerita dari segmen perumahan, belum dari pemukiman warga biasa gitu kan. Nah, jadi juga bangunan pemerintah, pusat industri, bisnis gitu ya, kita masih banyak lagi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap limpasan itu. Berarti memang ada untungnya juga pohon di depan rumah saya itu ya. Ya. Jadi ya kalau mendengar cerita Bang Robi ini ya, berarti pohon, rumput itu kan sebenarnya sesuatu yang harus kita pertahankan. Itu justru sangat membantu sebenarnya. Sangat membantu. Jadi harusnya perumahan-perumahan ini, perumahan maupun permukiman warga, itu kalau tidak boleh langsung limpasan itu dibuang ke saluran karena nggak akan mampu. Ya, jadi yang kita anut sekarang ini di sini itu masih konsep drainase konvensional. Di beberapa negara maju, puluhan bahkan belasan tahun yang lalu sudah memulai namanya eco-drain atau konsep drainase berwawasan lingkungan. Nah, jadi konsep drainase berwawasan lingkungan ini adalah bagaimana mempertahankan air itu selama mungkin di tempat dia jatuh. Itu prinsipnya. Apa mempertahankan? Mempertahankan air selama mungkin di tempat dia jatuh. Di tempat dia jatuh? Ya. Jadi kalau jatuh di halaman rumah kita itu bagaimana cara kita mempertahankan selama mungkin. Nah, sisa biar dia apa itu? Biar dia meresap. Oh, biar dia meresap. Tapi kan memang kita punya batasan. Loh, kami nggak mungkin lah membiarkan kita ini tergenang, rumah saya tergenang. Ya, kita punya batasan. Sampai batas mana kita membiarkan dia tergenang. Sisanya baru kita buang ke saluran gitu. Oke. Baik, Bang Robi. Tahan dulu Bang Robi, kita lanjutkan setelah ini karena ada iklan pariwara yang banyak. Tetap di Dialog Orang Tengah. Baik, pemirsa, terima kasih masih setia. Kenapa tadi kemudian saya break sebentar? Karena ada yang punya tanggung jawab bahasanya sih. Beliau, kita kehadiran tidak kita berdua, tidak berdua dengan Bang Robi saja, karena kebetulan sudah kita undang juga kasih perencanaan dari Balai Wilayah Sungai, Bangka Belitung. Beliau adalah Bang Huda Bahtiar. Wah, nggak perlu gitu juga kali ya. Bang Bahtiar sehat ya? Alhamdulillah, baik Pak.
Wah, saya dipain lagi nih. Bang. Harusnya Bang Edi, Bang Robi. Bang Edi. Baik, Bang. Kami mohon maaf, tadi sudah mulai duluan. Baru dikit-dikit dulu, tipis-tipis dulu soal banjir, genangan air agak banyak. Tapi kita mau dong, kalau dari BWS atau dari Kasih Perencanaan melihat seperti apa sebenarnya melihat genangan air atau banjir yang notabene kerap kali terjadi di Kota Pangkal Pinang. Itu why? Kenapa sih sebenarnya? Ya, jadi mungkin saya juga sempat baca artikelnya Pak Ruby dan itu sangat masuk akal terkait apa namanya secara profil dari geografinya Pangkal Pinang kan memang daerah cekungan ya, dan memang posisi Pangkal Pinang yang berbatasan langsung dengan laut dan ditambah lagi dengan das aliran sungai yang mungkin ada permasalahan, entah itu karena permasalahan yang disebabkan secara hidrologi atau secara alam ataupun disebabkan karena faktor manusia, itu kan ada kontribusi di sana. Artinya memang kita ngelihat Pangkal Pinang ini ketika terjadi banjir tiap tahun tentunya semua pihak bertanggung jawab gitu ya. Betul. Baik itu dari sisi masyarakatnya ataupun dari sisi pemerintahnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan saya rasa untuk penanggulangan banjir ini kita nggak bisa bertumpu pada satu pihak. Dan saya sempat rapat sama Bu PJ Wali Kota terkait yang banjir. Yang ini ya, kita dulu sebelumnya, Bu Ineke ya. Bu Ineke. Bu sebelumnya Direktur, kan? Ya dari Kemendagri, dan beliau ada kunjungan di mana, di Gedung Nasional. Terus ini tanpa menyudutkan masyarakat ya. Jadi di depan mata beliau ada masyarakat yang buang sampah pada saat posisi banjir. Oh, banjir buang sampah? Masih sempat buang sampah? Buang sampah. Akhirnya Bu PJ, Bu Wali Kota sangat marah waktu itu. Akhirnya sampah itu dibalikin lagi ke rumah si yang masyarakatnya yang buang. Itu kan apa ya? Kalau kami ngelihat itu teguran keras ya. Karena tentunya kadang di kita kan teriak ketika ada masalah kan. Tapi secara daily habit kita mungkin nggak mengarah kepada penanggulangan banjir kan. Dari kebiasaan harian aja kita udah buang sampah sembarangan. Betul. Itu mungkin secara nggak sadar bisa membangun habit yang dalam tanda petik kurang baik, dan itu bisa menjadi kontributor juga kan terhadap banjir yang terjadi di Pangkal Pinang. Mungkin itu apa ya? Ini ya, strongin dulu ya. Tapi Bang Huda, BWS memetakan tidak, maksudnya Kota Pangkal Pinang ini seperti apa? Karena titik-titik banjirnya kan sebenarnya ya itu saja sebenarnya kan titik-titiknya. Betul. Jadi saya teringat saya ke Bangka Belitung ini Juli 2020, Pak. 2020. Juli 2020 Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung baru terbentuk. Waktu itu kita masih nginduk ke Balai Besar Wilayah Sungai. Berarti nggak ngerasain yang 2016 yang kita rasain gitu ya? Belum tahu berarti, tapi tahu cerita kayaknya. Udah diceritain. Udah diceritain. Waktu itu kita pertama bertemu juga ya Pak Robi ya. Saya main ke UBB. Memang yang agak miris itu kita nggak punya yang namanya master plan pengendalian banjir ya. Master plan pengendalian banjir. Jadi kalau bicara penanggulangan banjir kan kita harus secara komprehensif ya, dari hulu ke hilir. Dimana PR kita awal tuh justru kita harus menyusun dulu nih master plan penanggulangan banjir itu seperti apa di setiap kota kabupaten. Dan kebetulan di BWS Bangka Belitung di tahun 2022-2023 ya kalau nggak salah ya. 2022 ya, 2022. Kita mendapatkan kegiatan perencanaan master plan pengendalian banjir di WS Bangka, dan itu kita laksanakan di 4 kabupaten 1 kota. Jadi Bapak bisa bayangkan master plan pengendalian banjir baru ada di 2022-2023, sementara banjir yang dulu-dulu kita nggak menyelesaikan masalah secara komprehensif ya. Tapi ketika master plan itu terbentuk tentunya kita udah memetakan ya bottleneck-nya di mana dan lain sebagainya. Cuma memang di sisi lain tentunya
penanggulangan banjir ini kan nggak bisa serta-merta ya, tetap harus bertahap. Jadi Baik itu pembuatan master plan ini baru dikerjakan 2023 kemarin. 2022-2023 periode Oke. pelaksanaan Apa pekerjaan item yang ini. kemudian yang ada di dalam master plan itu sendiri? Kalau item-itemnya sendiri kita coba memetakan ketika kita nanti melakukan semacam pembangunan infrastruktur atau penjaringan infrastruktur yang sifatnya lebih ke pengendalian dari rusak air, Oke. titik-titik mana yang sekiranya Jadi vital. informasi-informasi yang utuh yang kemudian kalau mau bangun jangan di sini dong. Ini Ya, banjir, kurang lebih gitu ya. seperti itu, kurang lebih Iya iya. seperti itu. Dan tentunya kita juga kan nggak bisa mengeliminir banjir 100% ya baru. Ya. Kita sifatnya mereduksi terhadap bahaya banjir itu sendiri. Tapi ya seperti yang tadi kami sampaikan juga kan, setiap orang sebenarnya berkontribusi terhadap kejadian banjir yang ada di Pangkal Pinang ini. Namun kita juga kan nggak bisa menyudutkan salah satu pihak dan lain-lainnya. Tetap harus ada willingness untuk membereskan permasalahan ini. Mungkin itu sih. Jadi master plan itu ya penting kali ya untuk cuman sebagai guidance bagi para stakeholder mungkin untuk melakukan peringatan di awal. Dan pemerintah paling tidak yang paling ngambil peran. Kurasa sebelum master plan pemerintah juga sudah tahu kali ya. Menurut Bang Robi gimana Bang Robi? Jadi menurut saya begini, master plan itu benar guidance. Tapi master plan itu menurut saya tidak akan bisa berjalan mulus. Itu kalau tidak ada willingness dari pemerintah. Misalnya bagaimana menjalankan itu gitu. Nah, saya sepakat dengan Pak Huda soal bahwa semua pihak itu berkontribusi terhadap banjir. Yaitu di faktor yang ketiga tadi, faktor antropogenik tadi itu kan. Faktor antropogenik tadi. Nah, ini pemerintah dan masyarakat itu berkontribusi. Jadi masyarakat nggak boleh juga teriak-teriak, pemerintah ini bagaimana? Nah, pemerintah juga nggak bisa, masyarakat kok buang sampah sembarangan misalnya. Tapi semuanya berkontribusi. Kita harus cari duduk persoalannya. Jadi master plan penting untuk sebagai guidance pemerintah di dalam melakukan penanggulangan atau pencegahan yang efektif dan efisien. Ya, efektif efisien itu artinya dari sisi teknis maupun dari sisi anggaran gitu kan. Ini kan penting untuk diputuskan gitu. Jadi kalau selama ini misalnya pemerintah melakukan penanggulangan tidak ada master plan, ya biasanya makanya dia parsial atau sektoral. Nggak jauh-jauh misalnya kita sekarang pembangunan sistem drainase saja misalnya di pemerintah kita itu kan masih pakai konsep konvensional. Karena coba ditanya nanti kalau di jalan-jalan kan umumnya kan pembangunan sistem drainase kita kan desainnya modular. Modular itu artinya ya sudah bentuknya ukuran dimensi segini kalau jalan ini. Tapi kita jarang sekali menghitung pembebanan alirannya begitu. Ya. Jadi bangunan yang sudah ada ini dulu pernah nggak diperhitungkan pertumbuhan kota 25 tahun yang akan datang itu? Jangan kan nggak pernah itu. Nah itu yang berbahayanya kalau tidak bangun berdasarkan master plan. Nah ini itu yang penting dari diperhatikan. Dan tidak hanya jadi itu juga. Jadi kadang-kadang sudah dibangun, dirapi, yang punya ditutup. Nah ini ya tadi kan begitu kan perilakunya kan? Saya lanjut yang diceritain Pak Huda tadi. Ini kita nyinggung masyarakat dikit ya. Jadi masalah sampah tadi ya. Sampah itu benar memang. Jadi kadang-kadang kita ngerasa, saya buang sampah di halaman rumah saya atau cuman sedikit plastik saya buang sisa makanan. Tapi dia lupa bahwa itu terakumulasi dan itu akan terbawa oleh aliran dan itu akan terakumulasi di saluran. Kita lihat masyarakat kita itu kalau bangun rumah, terutama yang punya lahan sempit, ya jauh-jauh. Material ditumpuk di mana? Pasir. Di dalam saluran. Betul. Batu gunung itu di dalam saluran buat jadi jembatan kan, jadiin plat dekernya gitu. Tapi kan saluran hancur, dia kan nggak peduli. Di pasir, ini kan sementara, nanti juga diambil. Sementara untuk selamanya kalau saya katakan gitu. Kenapa? Sisanya banyak, itu akan terakumulasi ke yang lebih hilir lagi gitu. Ini perilaku masyarakat kita masih. Tapi nanti pas banjir nyalahin pemerintah aja, kan nggak solusi. Ya, kan nggak boleh gitu. Kita harus kalau mau semuanya selesai, kita harus berbenah itu harus introspeksi diri. Tapi lagi-lagi saya katakan begini, tadi kan ada timbul pertanyaan saya begini, siapa yang bertanggung jawab
untuk tadi masyarakat yang tidak teredukasi ini, pemerintah punya tanggung jawab. Betul. Ya, pemerintah bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang persoalan banjir ini. Termasuk kalau saya mengatakan pemerintah harus melakukan namanya kebijakan pembimbingan terkontrol. Pembimbingan itu adalah, maksud saya begini, pembinaan terkontrol itu artinya apa? Pemerintah punya regulasi, tapi bagaimana penegakan regulasi itu pernah nggak dilakukan kontrol terhadap itu? Kan jarang gitu. Nah, masyarakat itu diedukasi, kemudian setelah diedukasi ditunjukkan aturannya, dan kemudian dipantau penegakan aturan itu. Nah, ini kan dibiarin aja. Kita banyak aturan tapi jangan cuma aturan, kemudian implementasinya ya udahlah. Iya. Mereka pikir gitu-gitu iya, aja kan. Gitu. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Secara gitu. komprehensif. Ya, tapi di beberapa titik kan kita tahu bahwa memang titik itu memang menjadi ya dalam tanda kutip itu saja sebenarnya. Bicara yang nomor 2, yang kondisi alam. Ya. Kondisi alam misal kayak ya dosa jauh-jauh lah ya, Bang Uda, depan kantor misalnya kan di Jalan Abdul Habib. Ini hujan sedikit saja air tuh udah tuh menggenang di sini. Solusinya kita juga bingung mau ngapain ini. Karena dari sana nggak ada nih. Betul. Ini bisa diminimalisir sebenarnya dampaknya. Dampaknya bisa diminimalisir kondisi alam itu. Tadi melalui intervensi aktivitas manusia, gitu ya. Kita lanjut lagi apa? Agak panjang. Agak panjang. Jadi gini, banjir itu kan disebabkan pertama tadi curah hujan yang tinggi, kemudian debit aliran tinggi. Nah, tapi kira-kira begini, kalau saya punya gelas ini, gelas saya punya kapasitas. Sekarang saya curahkan air 1 gelas ke sini, tumpah kan nggak tumpah. Betul. Tapi ketika saya isi ini dengan pasir setengahnya, kemudian saya isi 1 gelas, tumpah nggak? Tumpah. Artinya apa? Artinya selain tadi peristiwa alam tadi dan kondisi alam tadi yang ada, nah ada kemampuan kapasitas saluran tadi yang berkurang akibat aktivitas manusia. Nah, kita cerita saluran drainase maupun saluran sungai gitu ya, alami gitu, sungai. Kita lihat yang terjadi sekarang itu kapasitas kita nerima yang normal aja belum tentu kita mampu, apalagi dalam kondisi kita tidak normal salurannya. Artinya dia semakin berkurang kapasitasnya. Akibat apa? Sedimentasi. Nah, sedimentasi ini kan mengurangi kapasitas. Ya kan? Sementara hujan kita dinamis dan semakin lama terjadinya perubahan iklim semakin tinggi. Ya, Muka air laut juga gitu kan? Ya. Artinya dalam kondisi itu aja, kondisi normal aja dengan peningkatan curah hujan aja kita belum tentu mampu. Apalagi kalau berkurang. Nah, sedimentasi kita lihat kita punya banyak. Sedimentasi ini penyebab utamanya apa? Karena pengikisan tanah di lahan, dan itu terjadi di bagian hulu. Bagian hulu kita di Mangkol gitu ya, di belakang sana di KC itu masih banyak penambangan. Oke. Penambangan kita kan masih banyak. Aturan ada nggak? Ada. Kita punya peraturan. Bahkan kita punya Perda Pengelolaan Das. Kalau salah saya di tahun 2016 itu keluar. Ada. Tapi penegakannya berani nggak? Iya. Atau berani tidak? Berani tidak. Siapa yang bertanggung jawab? Menurut saya, karena Perda itu ada di gubernur, dan karena ini lintas kabupaten kota, maka gubernur harus berani. Saya ingat kemarin mungkin nyinggung dikit ini ya. Ingat kemarin pesannya. Tadi nggak ada Bang Huda nggak berani ngomong gitu. Tadi belum ada. Belum sampai ke topik itu. Gitu. Tapi gini, saya tertarik kemarin pernyataannya Pak Gubernur kemarin kan, bahwa pesannya Pak Prabowo waktu itu adalah minta Pak Gubernur untuk menuntaskan penyeludupan timah. Tapi maksud saya pesan dikit gitu, titip dikit. Jangan cuma penyeludupannya saja ya. Tapi bagaimana penambangan timah ilegal itu yang merusak alam itu juga ditertibkan gitu. Ini mungkin Pak Gubernur bisa dengar gitu nanti. Jadi itu terus gitu jadi apa? Jadi beban gitu ya. Jadi beban artinya kita nggak akan mampu nampung aliran kalau keruk pun normalisasi terus menerus itu kan apa? Pembebanan terhadap anggaran saja. Itu temporer ya? Temporer. Dan kalau itu dan anggarannya juga tidak sedikit kan? Iya, tidak sedikit. Dan itu akhirnya apalagi dalam kondisi efisiensi gitu. Makin berat tuh. Makin berat. Hanya Pak Uda ya. Lagi wajah Pak Uda tuh berat itu lihat efisiensi gitu kan. Waduh, masalah banjir efisiensi gimana menyelesaikan gitu. Selesai ini. Iya. Nah, ditambah lagi kita terus menerus supply itu yang miris kita terhadap kondisi ini. Jadi banjir nih kompleks ya kalau di Kota Pangkal Pinang ya artinya ya. Kompleks. Iya kan? Apalagi garis besar yang 3 hal yang disampaikan di awal tadi itu memang
Maksud saya make sense banget, masuk akal banget itu. Sehingga saya juga mengubah pikiran saya. Tadinya saya mau nebang pohon di depan rumah. Saya bilang tadi, udah kayaknya saya nggak jadi nebang pohon. Berarti bermanfaat pohon saya di depan. Ya kan airnya, walaupun air deras juga loh. Kalau hujan airnya deras, cuma dia keluar. Nggak ke dalam, keluar di aspalnya. Nggak ke ini saya. Nah, itu kan penting ya, balik-balik itu lagi. Nah, tapi kalau Bang Huda, kemudian BWS, apa yang ditangkap dari potret dari banjir yang terjadi di Kota Pangkal Pinang? Titiknya juga titik itu saja, kemudian perilaku masyarakatnya, kemudian pemetaan apa yang kemudian bisa ditawarkan BWS agar ya minimal meminimalisir lah ya, jangan sampai berat-berat banget lah banjirnya. Iya, memang secara program untuk di BS Bangka Belitung sendiri kan untuk pengendalian banjir ini kan kita ada apa namanya teman-teman OP ya. Teman-teman OP ini sifatnya dia lebih ke tanggap darurat bencana yang sifatnya temporary. Biasanya kita kerjasama sama BPBD setempat, kemudian pemerintah daerah. Ketika ada permasalahan banjir yang cukup urgent, kayak kemarin ada genangan-genangan di beberapa titik, ya kami menurunkan apa namanya pompa untuk apa namanya untuk mengurangi genangan air tersebut. Dan di BWS juga kami ada apa namanya program biopori ya. Saya lupa di lokasi titik tepatnya di mana, tapi memang biopori ini kan membantu terhadap apa ya, terhadap infiltrasi air ya. Ketika ada genangan itu cukup membantu juga di apa namanya di beberapa titik, dan itu ada programnya juga di OP. OP ini kayak apa bagian divisinya lah, divisi di apa namanya di BS Bangka Belitung sendiri. Di sisi lain memang ada juga program-program yang apa namanya kami coba rancang atau programkan untuk pengendalian banjir yang sifatnya lebih ke struktural ya, seperti yang tahun 2023 ya, yang kolom PDAM itu ya, kita coba ngebangun apa namanya kolam retensi, kemudian ada juga perkuatan tanggul yang di Hilir Pedindang kalau nggak salah ya Pak Robi ya. Dan dari hasil master plan tersebut memang ada beberapa titik yang sepertinya perlu apa namanya tambahan tampungan air yang di Hulu Pedindang ya, ya. Tapi memang kemarin kita apa namanya sebelum pembangunan infrastruktur itu kan ada semacam penyiapan readiness kriterianya nih, mulai dari kesiapan lahan, kemudian dokumen lingkungan. Untuk desain sendiri udah kita siapin, dan 2024 kemarin teman-teman pemerintah daerah beliau mulai gerak untuk apa namanya untuk pemetaan pembebasan lahan yang di Hulu Pedindang. Dan 2023 tahun kemarin juga kami menyiapkan untuk dokumen lingkungannya kan dari DLH untuk apa namanya untuk pelaksanaan atau penyiapan readiness kriterianya. Oke. Berarti sebenarnya dengan apa yang dibuat oleh BWS dengan master plan itu, lagi-lagi pemerintah harus benar-benar bisa tidak hanya menjadikan itu terima kasih BWS sudah misal ada master plan, tapi itu disimpan dalam laci ya. Bener nggak gitu? Kami ada upaya konkretnya juga Pak di sana. Seperti artinya kan pemerintah kita misalnya dia juga harus punya penegasan soal itu, bahwa ketika nantinya dalam tanda kutip stakeholder kemudian saya mau ini, ya udahlah, jangan oknum-oknum itu kemudian gatal kemudian melanggar itu dan lagi sebagainya kan. Betul. Ya kan, sebagai contoh saya tadi sudah menyebutkan di awal bagaimana kemudian di daerah kami yang disebut daerah yang memang saat ini menjadi daerah pemukiman rame, karena geser sebelah sini karena masih dihitung dalam tanda kutip masih kota Madia, karena orang nggak mau ke sebelah sana, sudah masuk ke wilayah kabupaten. Jadi di daerah Kampak itu sekarang dulunya rawa, banyak rawa, tapi sekarang dibangun pemukiman perumahan. Tadinya tidak banjir karena masuk kawasan resapan air, sekarang banjir. Ada banjir. Itu yang saya bilang tadi, harusnya kan pemerintah kalau dia tahu bahwa itu memang wilayah ini, ya jangan dikeluarkan izin gitu loh. Betul. Saya khawatir bukan gini, dulu nggak banjir. Dulu banjir, tapi karena nggak ada masyarakatnya, jadi nggak tahu kalau itu banjir. Bisa jadi juga. Itu resapan air kan? Iya. Ditimbun. Buat perumahan, jadi perumahan. Sekarang banjir, dalam loh. Selutut, kadang bisa sepinggang. Itu lumayan itu. Tapi bagaimana Pak Robi kemudian melihat, atau Pak Robi atau Bang Huda melihat, ya sebenarnya pemerintah kita ini tahu ya, balik lagi ya, bahwa problematikanya kan udah jelas lah untuk di beberapa titik soal-soal itu. Bagaimana implementasinya sih melihatnya? Siapa dulu? Bang Robi atau Bang Huda boleh deh, siapa duluan?
Pak Uda. Sweet dulu atau? Silakan. Jadi memang kalau dari sisi master plan kan udah kelihatan nih. Udah kelihatan, Pak. Iya, betul, kan? Dan tentunya dari master plan ini kita terjemahkan ke dalam program-program yang sifatnya jangka pendek, menengah dan panjang ya Pak ya. Untuk yang jangka pendek tentunya dari tahun 2022 sampai saat ini kita masih penyiapan untuk RC-nya Pak. Untuk yang penyiapan lahan kan dari pemerintah daerah, kemudian dari dokumen lingkungan kita BWS mengerjakan juga, dan itu saya rasa merupakan upaya konkret dari pemerintah ya terhadap penanggulangan banjir ini. Terus di sisi lain memang kaitannya dengan edukasi terhadap masyarakat, kita tuh ada yang namanya wadah organisasi namanya apa? TKPSDA ya. Jadi TKPSDA ini merupakan wadah government non government di sini apa namanya kayak pemerhati lingkungan, kemudian tokoh masyarakat dan lain-lain. Itu di sana kita coba menyampaikan ya terkait apa namanya program-program strategis yang perlu kita realisasikan, termasuk apa namanya banjir ini juga. Dan saya rasa apa namanya wadah ini cukup positif untuk mengkomunikasikan terkait pengelolaan sumber daya air yang benar itu seperti apa sih. Dan tentunya harapan kami itu juga di wadah tersebut informasi itu bisa tersampaikan juga ke masyarakat secara luas, dan mungkin itu yang ekspektasinya mungkin kami nggak apa namanya belum tercapai ya, atau mungkin butuh proses dan lain-lain. Mungkin itu udah dijalankan. Kalau Bang Robi? Ya, jadi kalau saya melihat ini kan sebenarnya seperti tadi sudah disinggung bahwa penyelesaian persoalan banjir ini kan suatu persoalan yang kompleksitasnya tinggi. Jadi tinggi itu dan butuh effort yang besar dan waktu yang juga cukup panjang gitu. Jadi kalau cerita pemerintah kan bukan hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah. Nah ini apa duduk persoalan kenapa selama ini misalnya tidak tertangani dengan baik. Jadi kita juga menyadari bahwa pemerintah kita kan punya batasan. Batasan itu pertama saya katakan batasan sumber daya manusia. Nah, kadang-kadang kita di pemerintahan mohon maaf dari sisi terutama pemerintah daerah gitu ya, SDM kita kan kadang-kadang bidang keahlian ini kadang-kadang nggak sesuai gitu ya di birokrasi gitu ya, sehingga kadang-kadang tidak memahami secara utuh. Nah ini perlu sebenarnya diskusi-diskusi macam ini penting. Yang kedua punya keterbatasan anggaran. Dan kemudian keterbatasan waktu, sehingga kadang-kadang pengennya cepat aja anggarannya, waktunya cuma berapa bulan, anggaran sekian, akhirnya penyelesaiannya parsial gitu, parsial. Sementara itu kan harus utuh, makanya master plan itu harus utuh gitu. Nah sampai hari ini kita di Pangkal Pinang juga punya namanya master plan pengenalan master plan sistem drainase Kota Pangkal Pinang. Ya, tapi sayangnya menurut saya ya, ini pandangan saya tidak jalan juga. Sebagai bukan nggak jalan, tapi menurut saya di master plan pengelolaan banjir sistem drainase Kota Pangkal Pinang itu masih konvensional, tidak ke arah eco drainage tadi. Konvensional itu kan sifatnya adalah bagaimana mengalirkan air secepat mungkin ke badan air, membuang ke laut gitu. Sementara di konvensional bagaimana kita mempertahankan. Nah ini kan nggak bunyi di situ. Maksud saya begini, harusnya pemerintah itu menerapkan konsep eco drain. Tadi bagaimana kita mempertahankan air itu selama mungkin di tempat dia jatuh. Caranya bagaimana? Tadi misalnya. Oh justru teori itu lebih baik ya? Mempertahankan air lebih lama di daerah dia jatuh. Dia jatuh itu bukan berarti merendam maksudnya. Tapi maksudnya jatuh di halaman kita meresap gitu meresap, ya. Kan? Ya meresap kan. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kan rumah saya udah sedikit, halamannya sedikit. Betul. Gitu kan jadi masyarakat gitu kan, pemukiman sudah padat. Nah, kalau di sini tanggung jawab pemerintah, bagaimana caranya? Itu namanya kita sistem pengumpulan air secara komunal. Komunal itu secara bersama gitu ya. Yang sudah ada terlanjur kita selesaikan perlahan-lahan. Tapi yang belum ini harus ditertibkan, terutama tadi pembangunan perumahan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Bangunan pemerintah misalnya. Kita lihat bangunan pemerintah banyak nggak pakai resapan? Jangan-jangan nggak. Pusat bisnis. Itu kan pemerintah punya andil untuk menerapkan kebijakan itu gitu kan. Nah, jadi kalau cerita tadi masalah pengelolaan banjir itu kan harus komprehensif dari hulu ke hilir, kemudian bisa secara non struktural dan non struktural. Nah, jadi mungkin saya tambah dikit apa yang ceritakan Pak Uda. Tantangan kita kan pemerintah ini kan punya anggaran pun belum tentu bisa karena
tantangannya luar biasa. Betul. Kita cerita sedikit mungkin yang diceritain Pak Huda mengenai kolam retensi Pedindang Terak rencana yang di hulu Sungai Pedindang. Itu kita punya anggaran pun kan sulit karena sampai saya nggak tahu sampai ini sudah selesai apa belum pembebasan lahan. Itu kan complicated juga pembebasan lahannya. Yang membebaskan lahan harus siapa? Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Untuk siapa? Untuk Kota Pangkal Pinang. Jadi pemerintah itu agak-agak ya. Ya, nah itu kan harus benar-benar makanya peran gubernur itu harusnya politik anggarannya kan harus benar-benar serius itu. Itu syukur Bangka Tengah udah mau. Tapi kan soal persoalan lain kan yang muncul adalah anggaran. Tumpang tindih, surat menyurat tanah gitu kan di dalam IUP timah dan sebagainya kan nggak gampang gitu. Ya, betul. Jadi ya kita nggak gampang menyelesaikan. Masyarakat pengennya cepat, tapi ternyata kan hambatannya dengan masyarakat sendiri. Birokrasinya panjang ini itu. Artinya kan pemerintah kan nggak boleh sembarang ngambil keputusan karena konsekuensi hukum. Betul. Nah jadi tantangan mereka juga luar biasa. Jadi itu satu. Kedua, jadi secara struktur dan non struktural tadi. Jadi kita menyelesaikan caranya bagaimana Kota Pangkal Pinang. Saya seperti yang mungkin kita nyinggung di awal tadi gitu kan. Di awal tadi soal apa ya? Struktural. Struktural itu adalah kita caranya prinsipnya adalah bagaimana kita memperbanyak tampungan terutama di bagian hulu dan tengah. Sayangnya hambatan kita adalah keterbatasan lahan. Kan masih banyak, ya banyak, tapi kan punya orang harus dibebaskan kan nggak gampang itu kan nggak gampang. Tampungannya berarti kita bikin kayak bak gitu ya? Iya, kolam-kolam perbanyak tampungan. Tadi gunanya tadi kan ada dua Bang ya, yang di awal kita bicara, satu debit dari hulu, satu muka air dari hilir. Yang dari hulu ini kan kita kurangi. Caranya satu memperbanyak tampungan, ini untuk komunal secara kawasan. Yang secara segmental atau yang kecil-kecil itu adalah yang tadi bagaimana mempertahankan air di pemukiman, perumahan, itu yang kecil-kecil. Itu memperbanyak resapan. Ini penting. Jadi semuanya harus bekerja, pemerintah bekerja yang besar, masyarakat bekerja yang kecil gitu. Tapi semuanya harus diatur oleh pemerintah. Yang hilir gimana? Yang hilir ini mau nggak mau sebenarnya kalau pasang itu nggak ada jalan lain adalah pintu air sebenarnya. Pintu air dan pompa besar. Itu perlu. Nah, ini di mana nih pintu air? Pintu air di bagian hilir Sungai Rangkuy. Karena kita akumulasi paling besar itu di Sungai Rangkuy. Oke. Ini di sungai yang harus menuju ke laut itu kan? Iya, menuju ke laut. Iya, sebelum masuk ke Sungai Batu Rusa, ya kita paling tidak di sekitar. Solusinya cuma pompa besar itu. Pompa besar kalau pasang surat itu nggak ada lain. Pintu air yang 3 itu loh, yang dimastikan kan apa namanya yang 3 drainase pintu air utama. Iya. Saya lupa namanya. Itu udah ada pemetanya ya baru. Ada. Sayangnya memang saya tahu itu mungkin saya cerita. Sayangnya pintu air itu dari sisi ekonomi, kajian ekonomi, benefit cost ratio-nya itu nggak masuk. Artinya investasinya besar, tapi secara ekonomis itu nggak ekonomis gitu. Nah, tapi pertanyaannya, wah kalau gitu kita nggak bisa bangun dong. Menurut saya masih bisa. Ini lagi-lagi harus diselesaikan dengan jalur politis. Jadi pemerintah daerah harus bisa mengelobi secara politis ke pusat. Bagaimana itu menjadi bisa gitu. Karena kan kalau pembangunan kita kan kalau nggak layak secara ekonomis kan berat itu mau dilaksanakan gitu kan. Jadi artinya kawasan itu kan benar-benar harus strategis gitu. Baru bisa kita keluarkan, baru pemerintah mau mengeluarkan anggaran yang besar. Karena pintu air itu biayanya cukup besar gitu. Boleh? CBP minta pindahin mobilio warna abu-abu, mobil siapa? Oh, lagi. Nggak keluar nih, bos. Ini dikat. Kami lanjut apa gimana? Lanjut ya, kasih nih. Oh, boleh. Boleh Bang, dia nggak cuma ngambil kunci doang Bang. Baik, lanjut Bang. Nah, jadi penting menurut saya lobby pemerintah daerah itu penting. Gitu. Untuk itu ya? Untuk itu. Tapi saya melihat memang banjir ini kan kompleks banget ya sebenarnya untuk solusi itu. Jadi akan sangat panjang proses untuk menuntaskan ini sebenarnya kan. Panjang. Bisa sangat lama dan kita yang tinggal di sini nggak Bang Huda? Saya tinggal di Gabek. Tinggal di Gabek. Nggak, tapi nggak stay lama waktu yang lama kan, bisa lompat-lompat gitu kan. Tergantung SK itu. Iya kan? Biasanya 5 tahun. Ya, kenapa? Karena mungkin kan yang lama kita berdua soalnya. Jadi yang benar-benar berekspektasi harapan bahwa banjir ini terselesaikan dengan baik kan berarti kami berdua nih yang merasakan soalnya. Iya. Tapi kan bagaimana kemudian kita bisa merangkul semua dalam satu
satu gerakan bersama untuk solusi ini, itu yang kayaknya perlu ya kayaknya ya. Iya. Kayaknya salah satu PR-nya calon wali kota Pangkal Pinang berikutnya. Iya. Tapi itu tadi Bang, kalau kemudian Bang Robi bilang begitu, banyak juga kemudian yang plesetan yang menyebutkan banjir Pangkal Pinang ini sebenarnya nggak bisa diatasi katanya. Sulit sekali, begitu kompleksnya, sangat sulit sekali. Anggaran sampai triliunan pun mungkin agak sulit. Ini saya sedikit Iya, pengalaman bayangan ya. ya, bagaimana melihat itu Mungkin kan ini sampai sedikit pesan apa ya, pesan ke stakeholder terkait atau masyarakat ya. Dulu sebelum di Bangka Belitung saya terlibat pengendalian banjir yang di Jakarta, Pak. Jadi di Jakarta mungkin sudah rahasia umum tiap tahun banjir, dan master plan banjirnya itu disiapkan pada saat zaman kolonial Belanda, Pak. Dan sampai saat ini kan kita tahu faktanya di lapangan masih terjadi banjir itu, dan saya rasa memang fakta menarik lainnya adalah ya banjir ini memang nggak bisa ditanggulangi secara instan ya. Ukuran Jakarta aja yang dulunya konon ibu kota negara ya, sekarang kan udah pindah ke Kalimantan, itu masih ada terkait banjir itu, dan saya rasa kita harus menyadari itu ya, semuanya butuh proses dan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang itu memang harus direalisasikan secara konsisten, dan setiap orang punya willingness yang baik ya, baru dia terkait penyiapan RSI-nya. Dan saya rasa pemerintah baik itu daerah atau pusat tuh ya harus punya niatan yang baik, dan masyarakat pun harus melihat ke diri masyarakat sendiri masing-masing ya, yang terkait akumulasi habitnya mereka yang mungkin dalam tanda petik kurang baik seperti itu. Mungkin itu sih. Kalau saya mungkin tambahkan dikit gitu. Jadi saya sepakat dengan Pak Huda bahwa penanggulangan banjir atau implementasi dari manajemen banjir di Kota Pangkal Pinang ini kan nggak mudah. Jadi memang butuh waktu. Tapi saya tidak sepakat juga tadi kalau tadi ada masyarakat lewat pernyataan Bang Edi tadi ya, bahwa ada mengatakan bahwa ini terlalu kompleks, nggak mungkin selesaikan. Itu namanya pesimistis. Itu saya nggak suka kalau menurut saya. Kita pertama harus optimis. Kalau kita nggak optimis, kita kan nggak pernah mau jalan. Kalau kita udah pasrah, berarti kan nggak mau. Ya terima aja kan itu. Dan menurut saya pertama optimis dulu bahwa ini walaupun sulit, tapi ini dapat diselesaikan. Berarti kan harus kita mulai. Betul. Itu masalahnya. Kalau kita nggak pernah mulai, ini repot. Nah, mulai itu dari siapa ya? Kita harus dari pemerintah men-trigger, mengajak, ya kan? Tadi membimbing masyarakat kita secara terkontrol agar bisa menyelesaikan ini bareng-bareng gitu. Berarti sebenarnya pemerintah itu yang benar-benar menjadi leadernya itu harus benar-benar tegas, menjadikan permasalahan banjir ini sebagai permasalahan yang ayo sama-sama kita selesaikan. Kan begitu kan? Ya. Jadi harus apapun program yang dibuat, apapun langkah-langkah yang dibuat, mestinya bisa terimplementasi dengan baik dari atas sampai ke bawah. Semuanya bisa benar-benar terlaksana. Harus tegas, sekali lagi edukasi, sosialisasi ke masyarakatnya harus benar-benar jalan. Master plan yang sudah ada juga diterapkan dengan baik, jangan tadi kecolongan lagi, kan begitu kan? Biar clear. Betul. Dan menyelesaikan masalah teknis itu sebenarnya kan sesuatu yang jauh lebih gampang. Ya, asal ada anggarannya kan, misalnya kan, itu jauh lebih gampang. Yang lebih sulit itu kan masalah non teknis, yang berkaitan dengan bagaimana ngerubah mindset masyarakat itu. Itu susah. Itu sulit. Buang sampah jangan sembarangan aja, nggak selesai sampai sekarang kan. Kita butuh pimpinan yang berani menggebrak itu gitu, ngerubah mindset masyarakat kita, bagaimana menata tadi pembangunan kita, itu yang kita butuhkan. Oke. Berarti memang kita harus bersatu untuk ini. Ya, betul. Baik. Dan stresinya mungkin bukan cuma pemerintah dan masyarakat ya Pak Robi ya. Orang yang nambang secara legal pun dia kan harus komit terhadap recovery area penambangannya mereka kan. Saya pernah main tuh ke PT Timah, Pak. Jadi saya rasa secara proses bisnis penambangan ini kan ada tahapan eksplorasi, kemudian reklamasi. Nah, di sini mungkin komitmen terhadap yang disampaikan tadi Pak Robi ya terkait penambangan itu ya Pak ya. Ya. Itu pun memang kan secara aktual data penambangan timah ini kan memang berkontribusi terhadap pengurangan kapasitas das di kita kan Pak. Betul.
Dan secara ilmiah kita sudah bisa buktikan itu ya Pak Robi ya. Kita ada papernya ya Pak Robi ya, yang soal penambangan Iya, soal penambangan dan kontribusi dampak terhadap dari sedimentasinya. Itu luar biasa ya Pak Ruby ya. Terhadap penurunan kapasitas das yang ada di kita. Seperti itu, Bang. Berarti memang ya itu tadi saya bilang tadi ya. Berarti kita bertiga sepakat bahwa memang banjir di Kota Pangkal Pinang khususnya itu memang permasalahan yang sangat kompleks, tapi bukan permasalahan yang tidak bisa terselesaikan, tapi bisa diselesaikan dan harus dimulai sesegera mungkin untuk diimplementasikan. Benar kan untuk itu ya? Semuanya harus bergerak untuk itu. Balik-balik lagi tadi, saya bicara juga, saya sepakat juga, ini butuh orang, dalam tanda kutip, pemimpin yang gila, yang memang fokus untuk itu. Benar. Iya kan? Betul. Kalau kemudian dia setengah-setengah, ya udahlah. Kita akan bersantai kembali dengan air. Ya, baru kita terima pasrah gitu ya. Karena kan nggak mungkin. Tapi paling tidak kita bisa memulai dari skala yang paling kecil ya, seperti yang Bang Robi bilang tadi kan. Di rumah ya kita harus menyadari dulu di rumah tanam tumbuh, lahan yang masih kosong ya jangan kemudian dihabiskan di semen semua. Itu kan contoh paling kecil. Kita juga peduli dengan lingkungan paling kecil kan. Drainase, perilaku hidup sehat, membuang sampah yang pada tempatnya dan tidak kemudian sembarangan. Nah itu saya pikir boleh kita mulai dengan baik ya. Baik, tapi boleh saya kemudian sebelum kita di penghujung saya mau konkret saja solusi yang kemudian bisa kemudian teman-teman dari BWS, Bang Huda atau Bang Robi, solusi jangka pendek ataupun solusi jangka panjang yang bisa diimplementasikan sedari sekarang kita bisa mulai untuk mengantisipasi mencegah banjir tidak kemudian ya mengakibatkan dampak yang luar biasa. Bang Huda dulu deh. Apa solusinya? Mungkin sebelum ke sana saya ingin menyampaikan perspektif lain ya terkait banjir ini. Jadi kalau di Belanda itu kan ada istilah living with water ya. Mungkin itu sisi lain yang kayaknya menarik juga untuk apa ya? Untuk kita ketahui ya. Dimana teman-teman atau masyarakat Belanda di sana tuh mereka punya rumah yang terapung, itu mungkin konsep yang ya mungkin kita masih jauh ke sana, tapi mungkin itu hal menarik yang perlu kita ketahui. Dan terkait pertanyaan program konkret terkait pengendalian banjir, tentunya kalau dari sisi BWS ya kami tetap berkomitmen terhadap program-program yang sudah kami rancang dan usulkan. Tapi lagi-lagi seperti yang Pak Robi sampaikan, di sini ada keterbatasan, baik itu keterbatasan kapasitas anggaran dan lagi ya penyiapan kriteria. Karena untuk yang spesifik Pedidang Terak ini sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, mereka sudah sudah memetakan, sudah memproses pembebasan lahan tersebut, tapi memang mereka ada kendala terhadap payment kepada masyarakat karena adanya defisit anggaran dan lain-lain. Kemudian untuk tanggap darurat bencana, teman-teman OP saya rasa pada saat kejadian banjir di minggu kemarin ya kita aktual turun ke lapangan dan membantu masyarakat untuk koordinasi dengan BPBD, menurunkan alat berat kami ataupun menurunkan pompa-pompa bahan banjiran yang ada di kami. Itu kami melaksanakan secara konkret ya terhadap pengendalian banjir yang ada di Kota Pangkal Pinang. Mungkin itu sih. Baik, Bang Huda. Bang Robi? Ya, baik. Kalau dari saya penyelesaian jangka pendek, jangka panjang ya. Yang pertama jangka pendek mungkin kita bisa selesaikan pertama adalah meningkatkan kembali atau mengembalikan kapasitas tampungan kita, sistem kita ya dengan baik. Contohnya adalah dengan melakukan normalisasi. Jadi normalisasi saluran, normalisasi sungai, tampungan dan sebagainya. Itu jangka pendek. Tapi lagi-lagi ini kembali ke kemampuan anggaran pemerintah kita, pemerintah daerah maupun pusat. Yang kedua adalah jangka pendek yang lain adalah masyarakat kita segera sadar dan berubah ya, jangan lagi buang sampah sembarangan. Nah pemerintah kita ini kesanggupannya kan kecil misalnya dari sisi anggaran. Kita sekarang hilang budaya gotong royong. Kan nggak salah misalnya. Udah langka banget. Ya. Nggak salah. Saluran di depan rumah kita bareng-bareng ngangkat lumpurnya, pemerintah bantu angkutannya misalnya. Itu kan bisa diselesaikan. Jadi artinya kan ringan gitu kan. Masyarakat kan satu potong itu saluran di depan rumahnya bareng-bareng satu kampung gitu kan, angkat ke atas ke jalan, kemudian pemerintah yang bantu ngangkut pakai mobil, kan menurut saya itu lebih murah gitu. Nah ini gotong royong. Kalau pemerintah kita itu jangka pendek banget gitu. Nah jangka panjangnya adalah
pertama adalah secara struktural kita butuh tampungan. Jadi kita butuh memperbanyak tampungan kita ya. Jadi sudah ada potensi sudah ada rencana di Pedindang Terak. Kemudian kita ada juga satu lagi di Pedindang tuh di salah satu lahan milik PT Timah ya, bersebelahan dengan PDAM Pedindang. Kemudian kita masih bisa memanfaatkan beberapa kolong-kolong kita di bagian hulu di Rangkuy misalnya. Ada banyak sebenarnya tampungan-tampungan yang kita bisa manfaatkan itu. Ini gunanya untuk tadi mengurangi debit dari hulu. Kemudian yang berikutnya jangka panjang, yang PR-nya juga cukup berat adalah pintu air tadi, pintu air dan pompa. Ini seperti saya katakan tadi butuh lobby politik karena tidak mudah. Investasinya besar dan nanti OP-nya juga besar itu, operasionalnya juga besar. Betul. Jadi karena kalau udah bangun ini tambah beban gitu ya, beban pemerintah sanggup nggak nanti anggaran pemerintah gitu, pemerintah daerah. Nah berikutnya adalah regulasi. Tertibkan regulasi tertibkan para pengembang kita perumahan, regulasinya itu ditata kembali dan kemudian ditegakkan, termasuk pengembang perumahan, termasuk tadi masalah di bagian hulu masalah penambangan. Nah ini juga penting. Jadi semuanya harus bekerja keras. Jadi ini sangat kompleksitas yang tinggi ini kan butuh benar-benar pemimpin yang bisa memahami, menerjemahkan itu dan mengimplementasikan itu gitu. Jadi itu menurut saya beberapa hal yang kalau boleh saya ada pertanyaan konyol, kalau bicara waktu Bang Huda sama Bang Robby mengestimasi waktu banjir akan teratasi di berapa waktu nih, pertanyaan konyol saya. Kira-kira saya konyol ya. Enggak tahu. Yang punya anggaran mungkin bisa kira-kira 5 tahun, 10 tahun. Sebenarnya kalau misalnya atau bisa terselesaikan dengan semua yang sudah kita sebutkan tadi itu bisa tersedia, maka 2 tahun 3 tahun selesai nih. Ya, sebelum dijawab itu peristiwanya dulu. Dengan peristiwa yang sama atau tidak? Kalau 10 tahun lagi tidak terjadi banjir, bisa jadi karena peristiwanya nggak terjadi kan? Peristiwa yang fenomena tadi. Oke. Tapi sesimpel saya bilang tadi kan, untuk yang kecil-kecil aja yang kelihatan di titik-titik yang normal, yang hujannya cuman ya kadang hujan sebentar aja pasti udah jadi genangan air dan sebagainya itu. Justru saya bisa nanya balik ya, masyarakat mau berubahnya kapan ya? Maksudnya itu kan mungkin pertanyaan konyol juga, tapi dari sisi kita, willingness-nya kita, niatnya mau dari kapan? Kan kalau kita nggak punya time frame, setidaknya kita punya time frame bayangan atau iya kan kita punya timeline untuk saya jawab ya. Kalau menurut saya, kalau pemerintah daerah ya, baik daerah maupun pusat, dan masyarakat punya komitmen, menurut saya 5 tahun lagi itu banjirnya bisa berkurang dengan kejadian yang sama ya, bisa berkurang, bukan hilang ya, tapi bisa berkurang menurut saya. Karena kalau hilang masih nggak mungkin dalam waktu 5 tahun yang akan datang. 5-10 tahun ya. Berarti itu clue-nya ya. Clue-nya artinya jika pemerintah dan seluruh stakeholder, terutama masyarakatnya juga berkomitmen untuk sama-sama mengatasi banjir, maka 5 tahun bisa berkurang. Jadi tinggal Anda semua kan mikir kan, kalau Anda masih berpikir kemudian udahlah asal-asalan buang sampah, kemudian Anda tidak peduli dengan lingkungan, ya Anda jangan berekspektasi lebih jauh, lebih tinggi dong soal mengatasi air dan genangan air, banjirnya. Bener kan begitu kan? Ya, Bang Robby? Iya betul. Bang Huda? Iya. Jadi kita bertiga sepakat bahwa semuanya harus diatasi bersama-sama. Bukan BWS saja, bukan ahli hidrologi saja yang kemudian berkuar-kuar aja. Bukan juga teman-teman Bang Kapos saja yang terus menyuarakan, ayo. Pemerintah juga harus sama-sama, masyarakat juga harus sadar untuk itu. Terima kasih sekali lagi Bang Huda, terima kasih Bang Robby. Kita berjumpa lagi nanti ngobrol-ngobrol. Semoga kita sekali-sekali kalau memang terjadi lagi, kita ngobrolnya pas lagi banjir gimana? Bagus juga. Sambil ngopi gitu ya. Iya betul. Di atas sampan. Bercanda. Baik, terima kasih semua. Saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Kota Pangkal Pinang dari banjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.